Saatnya kita simak spesial talk show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 2 Taman Siswa 86 Banda Aceh, 99,3 TOS FM, jelas lebih asik. Selamat siang sahabat TOS FM, senang sekali siang hari ini Senin 21 Maret 2022. Saya Alfredo hadir kembali di Special Talk Show dalam rangka menyambut ulang tahun yang ke-20 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Ya sahabat TOS FM, di hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali mengenai bahaya narkoba dan upaya melindungi warga kota Banda Aceh pastinya. Nah sahabat FM, Banda Aceh ini merupakan pintu gerbang Aceh ya provinsi, sekaligus ibu kota bagi 23 kabupaten kota lainnya yang ada di provinsi Aceh. Nah dengan letaknya yang sangat strategis di antara dua lautan dunia, yaitu Samudra Hindia dan juga Selat Malaka, inilah yang menjadikan Banda Aceh ini sebagai jalur masuk menuju negara-negara di Nusantara ini. Nah, kondisi itu juga yang menjadikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyelundupkan barang-barang haram ke Indonesia melalui perairan Aceh. Nah, sahabat TOS FM, guna membahas bahaya narkoba dan upaya melindungi warga kota, kita hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Ini juga pastinya bukan hanya tugas BNN saja ya, siapa yang nggak tahu gitu ya. Ini juga harus ada kerjasama dari pihak terkait, kita warga kota dan juga dari pemerintahan kota pastinya. Kita hadirkan narasumber Kepala BNN Kota Banda Aceh. Kita sapa beliau. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Hasnanda Putra STMMMT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, selamat siang menjelang sore. Pak, gimana nih kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Dari awal memang nampak semangat gitu Pak ya, untuk membicarakan, kita membahas bahaya narkoba ini. Benar, memang sangat berbahaya memang Pak ya. Bahaya ini juga upaya melindungi warga kota. Nah, berbicara mengenai warga kota tidak terlepas dengan DPRK gitu ya Pak ya. Betul. Oleh karena itu hadir di studio Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak Dr. Musriyadi Aswad SPD MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, selamat siang menjelang sore. Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita semua mudah-mudahan sehat. Kita memang harus menjaga kesehatan ya, apalagi di masa-masa masih masa pandemi. Pandemi ini benar sekali. Baik, nah ini kan Banda Aceh ini juga merupakan daerah transit gitu ya. Namun beberapa waktu juga ini digunakan sebagai destinasi bagi narkoba gitu ya. Kita mendengar kata-kata destinasi itu sepertinya ngeri sekali gitu ya. Betul. Mengedarkan barang haram ini memang berbahaya. Di Aceh itu juga merupakan ancaman serius Pak ya, ancaman serius, dan ini harus atau menjadi kerjasama kita untuk melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu. Nah hari ini juga kita selain membahas mengenai ini bersama Kepala BNN Kota dan juga Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh, kita juga mengundang atensi pendengar Radio TOS, sahabat TOS di luar, nanti juga bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif di 0811 68809993. Juga atau bisa mengirimkan pertanyaan singkatnya melalui WhatsApp 0852 600 77071. Kita juga bisa didengarkan streaming, bukan hanya warga kota nih Pak ya, namun juga bisa didengarkan di streaming di tosfm.com. Mengingat Kota Banda Aceh kan ibu kota gitu, mungkin nanti pendatang-pendatang juga bisa menyimak talk show ini. Nah ini Alfa langsung aja ke Kepala BNN Kota Banda Aceh nih, ke Pak Hasnanda ya. Ini bagaimana nih Pak kondisi Banda Aceh saat ini kalau dilihat dari potensi kerawanan bahaya narkobanya nih? Ya, baik. Terima kasih pertama untuk semua pendengar yang mendengarkan Radio TOS FM tercinta ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berhadir juga ada Bu Musriyadi yang kami hormati. Benar sekali karena Banda Aceh ini kan dia berada di sudut dia, di pintu gerbang dua lautan dunia seperti yang tadi disampaikan. Karena kita memang strategis sekali posisinya, tentu karena strategis untuk hal-hal yang negatif juga. Misalnya kita bicara tentang narkoba pada kesempatan ini. Karena kita berada di ini, makanya kalau mungkin dulunya narkoba mungkin dianggap hanya transit di Banda Aceh besar, tapi dalam beberapa waktu kemudian juga disampaikan sebagai destinasi, artinya tujuan juga. Ini yang perlu kita sama-sama jaga Kota Banda Aceh tercinta ini, karena memang harus diakui teman-teman bahwa Banda Aceh ini kan ikon Aceh dia. Jadi kalau Banda Acehnya
rusak, maka orang akan menganggap 22 kabupaten kota lain juga demikian. Tapi kalau Banda Acehnya baik-baik saja, maka orang juga akan mengambil kesimpulan Aceh itu bagus ya. Maka kita wajib menjaga Banda Aceh ini. Banda Aceh ini tidak luas ya, kecil sekali. Mungkin salah satu ibu kota yang paling kecil di Indonesia ini. 61 km persegi lebih kurang demikian. Tapi memang penduduknya padat ya, hampir 265 ribu lebih. Mungkin sekarang sudah 268 ribu lebih penduduk yang berada di kota Banda Aceh. Kita punya 9 kecamatan, 90 kampung, dan ini menjadi tugas kita bersama bagaimana kita memastikan bahwa Banda Aceh ini benar-benar terselamatkan. Di data yang kita punya, data 2021 yang lalu, memang tidak signifikan disebut tentang Banda Aceh. Aceh disebut berada di posisi urutan ke-6 dengan 82 ribu lebih jumlah penyalahguna narkoba yang diteliti oleh BNN dan LIPI. Tetapi memang penelitian itu memang survei itu dilakukan dari Banda Aceh dan beberapa kabupaten kota di pantai utara atau pantai timur ini. Jadi memang secara angka mungkin tidak banyak ya, karena urutan pertama itu Sumatera Utara. Dia menyumbang 1,2 juta sekian jumlah penyalahgunaan narkoba. Tetapi kita tentu tidak melihat dari kuantitas angka itu, tapi kita harus melihat bahwa karena kita Aceh negeri yang bersyariat, maka kita wajib melakukan sesuatu dan kita harus menjadi model di Indonesia ini bagaimana mampu menanggulangi narkoba. Demikian. Baik, artinya memang yang lebih fokus di daerah pesisir gitu Pak ya? Iya, benar. Oke, apalagi kita diapit oleh 2 selat tadinya ya. Ya. Oke, nah ini berbicara mengenai di Aceh ya, kita punya beberapa desa atau kampung-kampung kita sebut. Ya. Nah ini bagaimana nih hasil pemetaan dari BNN Kota Banda Aceh sendiri? Apakah kondisinya baik-baik saja? Ya. Karena kita juga jarang mendapatkan informasi di luar sana. Ya, 90 kampung yang kita lakukan pemetaan memang baru setengah yang mampu kami lakukan pemetaan. Kami punya rumus tersendiri menentukan sebuah posisi kampung itu apakah dia bahaya, waspada, siaga atau aman. Memang kami menemukan di 2021 itu 4 kampung yang memang dengan status tertinggi bahaya dia. Itu tertinggi. Memang kita tidak menyebutkan nama kampung apa, tetapi memang upaya kita sangat terus signifikan dengan pemerintah Kota Banda Aceh, bagaimana 4 kampung dan beberapa kampung lain yang waspada, yang 11 kampung lainnya itu bisa kemudian kita turunkan status kalau bisa sampai pada posisi dengan kategori aman. Ini memang berat memang, karena memang Banda Aceh ini bukan sebuah kabupaten kota biasa, tapi ini adalah ibu kota 22 kabupaten kota yang lainnya. Jadi semua orang mengaku dia Banda Aceh. Mungkin semua orang, orang Singkil, Salam, kalau keluar Aceh dia pasti mengaku Banda Aceh. Padahal Banda Aceh yang maksudnya Aceh ya. Tetapi sebenarnya inilah yang satu sisi kita memang bangga bahwa kota kita juga dibanggakan oleh 22 kabupaten kota lain. Tapi sisi lain kita harus lebih ekstra waspada sehingga kampung-kampung yang berada di Banda Aceh ini bisa statusnya turun terus ya. Dan memang 2022 ini belum kita lakukan pemetaan, tapi ke depan insya Allah kita akan sampaikan kembali status kampung-kampung di Kota Banda Aceh. Iya, tanggung jawab berat juga untuk ini ya, karena memang kita terletak sebagai ibu kota provinsi. Baik, nah berbicara kota, kita mau ngobrol bersama Pak Musriyadi ya. Ini bagaimana nih Pak upaya pemerintah kota, itu baik eksekutif dan juga legislatif dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan ini bagaimana sih menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak terlalu apatis gitu ya terhadap narkoba? Ya, terima kasih dan depan hormat saya kepada Ketua BNN Kota Banda Aceh. Tentunya banyak hal tadi telah disampaikan oleh Bung Hasnanda. Tentunya ini kan menjadi sebuah instrumen dari pemerintah Kota Banda Aceh mencoba melihat sebuah fenomena dan dinamika yang terjadi di tengah kita. Tentunya berdasarkan fenomena itu tadi, maka mungkin kami sebagai bagian daripada pemerintah yaitu legislatif itu insya Allah di tahun 2022 ini kami dari Komisi 1 DPRD Kota Banda Aceh bidang pemerintahan hukum, tentunya BNN ini juga merupakan mitra kerja kami selain daripada ada mitra-mitra kerja eksternal lainnya. Tentunya kami mencoba dengan fenomena disampaikan tadi oleh Kepala BNN bahwa ini tidak bisa kita biarkan dengan kondisi Banda Aceh dan Aceh hari ini bahwa kita katakanlah ini kita darurat narkoba. Artinya kita harus ada sebuah regulasi
yang mengatur itu, sehingga regulasi itu akan menjadi sebuah palang pintu terhadap bagaimana peredaran narkoba dan juga penyalahan narkoba dan juga penggunaan prekursor itu bisa menekan angka-angka itu sendiri. Dan kami mencoba di tahun ini menginisiatif sebuah regulasi kanun P4GN, juga itu juga kanun yang berhubungan dengan narkotika. Jadi saya ingin ceritakan sedikit bahwa kita memberikan apresiasi ke semua praksi-praksi yang ada di DPRK Kota Banda Aceh. Mereka sangat mendukung tentang inisiatif regulasi ini sendiri, dan ini tahapannya sudah masuk ke dalam tahapan terakhir, yaitu tahapan paripurna internal. Setelah paripurna internal, nantinya ini akan dibahas bersama. Tentunya dalam membahas regulasi ini kita memiliki sebuah stepnya itu agar memberikan sebuah dampak dan juga hasil yang menjadi kualitas yang bagus. Tentunya nanti ada tahap itu namanya tahap pembahasan. Tahap pembahasan ini melibatkan eksekutif dan juga melibatkan legislatif, dan juga yang menjadi leading sektornya itu BNN Kota Banda Aceh di bawah Nahkoda Bung Hasananda. Dan juga kita akan buat diskusi nantinya, diskusi tentang draft yang telah kami coba paripurnakan dan juga sudah kami sampaikan, dan juga naskah akademiknya nanti akan kita diskusikan terhadap apa-apa yang harus dimasukkan di dalam sebuah regulasi ini, yang regulasi ini saya pikir akan memberikan sebuah dampak positif terhadap bagaimana kondisi peredaran narkoba dan juga kasus-kasus narkoba yang ada di Kota Banda Aceh. Tentunya sebagai gambaran umum bahwa nantinya setelah itu akan kita melakukan proses namanya RDP, rapat dengan pendapat. Rapat dengan pendapat ini kita libatkan semua stakeholder, semua pengambilan kebijakan, termasuk kepolisian, termasuk TNI, kita libatkan untuk memberikan masukan-masukan terhadap bagaimana regulasi ini nantinya regulasi yang memiliki kualifikasi yang sempurna dan dibandingkan dengan regulasi yang lain. Tentunya kenapa regulasi ini bisa muncul? Salah satu penyebabnya fenomena tadi. Yang kedua adalah regulasi ini muncul itu berdasarkan impres, instruksi presiden. Artinya instruksi presiden ini melebihi daripada sebuah undang-undang di atasnya. Ini harus dilakukan. Dalam impres itu disebutkan bahwa semua kabupaten kota itu wajib membuat regulasi yang berhubungan dengan narkotika. Salah satunya P4GN ini sendiri. Jadi mungkin permisa sekalian mungkin dan juga TOS FM, ada beberapa hal yang menjadi substansi yang kami pikir di dalam ruang lingkup daripada regulasi ini. Pertama nanti itu tentang pencegahan. Yang kedua yaitu tentang antisipasi dini. Yang ketiga yaitu ada penanganan. Yang keempat peran serta masyarakat. Yang selanjutnya rehabilitasi, pendanaan dan sanksi. Saya pikir inilah ruang lingkupnya nantinya. Ruang lingkupnya akan memberikan warna terhadap regulasi ini sendiri. Tentunya ini akan menjadi sebuah referensi kita terhadap bagaimana implementasi regulasi ini sendiri. Dan kami pikir juga nanti akan kita diskusikan banyak hal yang menjadi kearifan lokal. Saya pikir secara umum regulasi ini sama dengan regulasi yang telah dibuat oleh beberapa undang-undang narkotika dan juga regulasi di Perda dan tempat lain, dan juga kita juga provinsi memiliki regulasi berupa fasilitasi berhubungan dengan narkotika. Tentunya kabupaten kota juga Banda Aceh ini harus memunculkan local wisdomnya terhadap regulasi ini sendiri. Salah satunya apa? Kami telah mewacanakan bahwa regulasi yang pertama adalah di regulasi itu diwajibkan nantinya setiap anggota DPR itu wajib tes urin. Saya pikir itu wajib. Kewajiban itu mungkin telah dibuktikan di saat kami menjadi calon legislatif. Itu merupakan prasyarat dari KPU. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semua kepala dinas itu wajib mengikuti JPT, itu wajib tes urin. Yang ketiga semua kontrak, semua pegawai wajib tes urin. Dan juga calon pengantin baru juga tes urin. Guru kontrak juga tes urin. Jadi artinya bahwa hari ini kita buktikan dulu ke publik bahwa pemerintah sebagai penyelenggara daerah itu telah berinisiatif untuk melakukan itu. Minimal sekali dengan tes urin itu sudah termiliki sebuah indikator terhadap bahwa bagaimana menciptakan Banda Aceh ini bersih narkoba. Bersinar bersih narkoba, amin. Ini juga salah satu visi misi Kota Banda Aceh gitu Bapak ya. Ini juga seperti yang dikatakan tadi ada 4, itu salah satunya partisipasi warga kota. Itu juga sangat penting ya Pak ya. Nah kita juga mengundang partisipasi pendengar kita di sore hari ini. Untuk sahabat TOS FM yang ingin bergabung untuk mungkin langsung bertanya kepada Kepala BNN Kota Banda Aceh atau juga ke Ketua Komisi 1 DPRK ada Bapak Musriyadi di studio, langsung aja bisa menelpon ke 0811 6880 993 terkait pembahasan kita bahaya narkoba dan upaya melindungi warga kota.
Juga sahabat Tos FM juga bisa melayangkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0852 600 77071. Nah, saya kembali lagi ke Pak Hasnanda Putra nih ya. Nah, ini kan menyambut, kita talk show-nya juga dalam rangka spesial menyambut ulang tahun ke-20 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ya Pak. Nah, ini menyambut ulang tahun ini, kegiatan apa saja yang akan dilakukan BNN Kota Banda Aceh ini? Ya, baik. Pertama kami tentu apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Musriadi, berbagai upaya yang beliau menjadi pionir ya untuk bagaimana lahirnya regulasi nantinya di Kota Banda Aceh yang lebih spesifik, unik, tentu berkarakter dan berkearifan lokal. Kita dukung sampai ini bisa diputuskan nanti sebagai kanun di Kota Banda Aceh. Selanjutnya tentang HUT BNN ini, memang kita ada beberapa kegiatan kita lakukan, termasuk hari ini juga dengan dukungan TOS ya kita lakukan ini. Kemudian besok kita peringatan puncak memang virtual yang pusatnya dilakukan di Bogor oleh Kepala BNN RI. Kemudian kita mengikuti virtual, nanti juga difasilitasi besok kita lakukan di Balai Kota Bungus karena virtual memang terbatas. Kemudian kita memang hari Jumat kita juga melakukan sedikit bakti sosial di tempat kita yang terdekat ya. Kemudian juga ada beberapa perlombaan, termasuk lomba futsal ini di tingkat anak-anak muda tingkat SMP. Mungkin nanti juga kita undang Bung Musradi dan kawan-kawan, dan beberapa kegiatan lainnya yang banyak dilakukan di masing-masing seksi kita. Intinya memang meramaikan HUT ini. Tetapi sebenarnya HUT ini hanya cara saja, tapi tujuan kita sebenarnya untuk Kota Banda Aceh. Kita apapun yang kita lakukan ingin Banda Aceh ini seperti yang tadi disampaikan menjadi yang bersinar, bersih dari narkoba. Berat memang mendengar kata-kata bersih, tapi kita harus nggak boleh berhenti. Tugas kita nggak boleh berhenti, dan itu akan menjadi komitmen kita semuanya, demikian ya. Iya, luar biasa, mudah-mudahan bisa segera tercapai ya, mendukung juga Kota Banda Aceh, Kota Gemilang dan bersinar nantinya. Benar, ya. Luar biasa, menarik sekali pembahasan kita di sore hari ini, dan kita harus break dulu. Nanti untuk sahabat Tos FM yang ingin bertanya juga bisa langsung menggunakan telepon di 0811 6880 993. Jangan kemana-mana sahabat Tos FM, tetap bersama kami. The Special Talk Show akan segera kembali. Special Talk Show akan segera kembali. Rin, narkoba itu apa sih? Yang mana, Rin? Rokok itu termasuk dalam kategori bahan adiktif lainnya. Sehingga rokok juga menjadi gerbang utama terjerumus dalam bahaya narkoba. Oh gitu ya. Nah, terus kalau sudah terpapar bagaimana ya? Tenang saja, kamu dapat melaporkan diri atau anggota keluargamu ke kantor BNN Kota Banda Aceh di Jalan Kasaman nomor 2 Gampong Brawi. Oh, tidak akan diproses hukum, malahan kamu akan diberi pemulihan secara gratis dan privasimu dijaga sekali. Berani tolak, berani rehab, berani lapor. Bersama kita wujudkan Kota Banda Aceh bersinar, bersih dari narkoba. Bersama kita bisa berangi sekarang juga. Bersama pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. 99,3 TOS FM Special Talk Show. Iya, Sobat TOS FM, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,3 TOS FM. Dan juga kita masih di Special Talk Show dalam rangka menyambut ulang tahun ke-20 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nah, Sobat TOS FM, kembali kami mengundang atensi Anda untuk partisipasi dalam talk show Bahaya Narkoba dan Upaya Melindungi Warga Kota. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif 0811 68 80 993. Atau juga Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0852 600 77071. Masih bersama saya di studio ya, narasumber kita Kepala Badan Narkotika Kota Banda Aceh, ada Bapak Hasnanda Putra STMMMT, dan juga Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh, ada Dr. Musriadi Aswad SPD MPD. Nah, sahabat TOS FM, untuk Anda ya juga bisa mendengarkan talk show ini melalui live streaming kami di www.tosfm.com. Nah, ini
ini saya langsung ke Kepala BNN Kota Banda Aceh nih Pak. Berbicara mengenai penyalahgunaan narkoba ini ya. Pastinya nanti ada yang namanya program rehabilitas di BNN. Nah, apakah gratis dan bagaimana nih warga kota dapat mengakses program ini? Terkadang kan kurangnya informasi warga kota, jadi beliau tidak ada tanggapan atau penanganan untuk yang penyalahgunaan narkoba ini. Bagaimana nih sistemnya untuk mendapatkan akses? Ya, kita punya program rehabilitasi yang memang gratis kita berikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh tanpa kita kutip 1% pun. Dan itu memang sudah menjadi komitmen kita dari pusat sampai ke daerah. Dibuat saudara-saudara pendengar yang mendengarkan siaran ini, kalau ada di antara saudara-saudara keluarga, baik keluarga inti atau tetangga lah, atau masyarakat, bisa melapor kepada kami, maka yang bersangkutan insya Allah akan kami berikan pemulihan secara gratis. Bisa bentuknya rawat jalan, cukup di klinik kita di BNN Kota Banda Aceh di Jalan Kasaman ya, nomor 2 Gampung Berawe, Banda Aceh, atau kita akan rujuk ke pusat-pusat rehabilitasi baik milik pemerintah atau mungkin kalau pilihan juga boleh ke swasta. Kalau pemerintah bisa ke Rumah Harapan Aceh yang berdekatan dengan rumah sakit jiwa, atau kita juga sering merekomendasikan untuk kita bawa ke Deli Serdang. Di Serdang ada yang namanya Loka Rehab milik BNN, juga gratis ya. Jadi sekali lagi gratis. Dan buat warga yang melapor ada anaknya yang sudah menyalahgunakan narkoba, dia hanya menyalahgunakan untuk dirinya sendiri, maka kita akan pastikan yang bersangkutan nanti untuk tidak diproses hukum. Kita jamin insya Allah, tapi yang bersangkutan wajib melapor ke kita. Melapor untuk kita berikan pemulihan. Kita jaga juga privasinya. Jadi siapapun yang melapor ke BNN, baik itu BNN Kota Banda Aceh atau BNP atau BNN mana saja, kita akan jaga privasi Bang. Jadi tidak akan kita beritahukan kepada yang lainnya. Orang di kantor BNN pun nggak tahu bahwa yang bersangkutan sedang melakukan asesmen pemulihan. Jadi kita jaga privasinya, kan ini penting agar yang bersangkutan pulih, wajib kita jaga kerahasiaannya. Iya, begitu. Baik. Itu proses rehabilitasinya memang terjaga, privasinya terjaga, Sama. dijamin. Pak, ini langsung Kepala BNN Kota yang menjelaskan langsung. Jadi buat warga kota jangan khawatir, insya Allah bisa langsung melaporkan, akses juga udah dibuka. Nah, ini kan tadi konsep desa bersinar dan program intervensi berbasis masyarakat. Bagaimana nih gambarannya ke depannya nanti ini? Yang kedua, selain datang langsung ke kantor BNN, bisa juga warga melapor ke kampung terdekat. Misalnya kalau di Banda Aceh ini ada program kita di Kampung Mulia, di Kecamatan Kutalam, bisa langsung datang ke pusat IPM Kampung Mulia. Atau dalam 2 bulan ke depan bisa langsung melapor ke Kampung Lampulo. Jadi Lampulo juga akan kita tetapkan sebagai program intervensi berbasis masyarakat IPM. Artinya IPM itu mendekatkan pelayanan rehab ke desa. Jadi kalau warga mungkin ada yang agak enggan ya datang ke kantor BNN, maka cukup datang ke kantor desanya. Yang penting yang bersangkutan pulih ya, karena percayalah orang yang sudah menyalahgunakan narkoba, sudah kecanduan, dia tidak akan mungkin sembuh atau tidak akan mungkin pulih tanpa bantuan rehabilitasi dan ikhtiar kita, dan tentu saja doa. Yang paling penting ya. Iya, oke, mudah-mudahan nanti semua bisa mendapatkan rehabilitasi yang baik itu. Nah, ini kan tadi sudah ada 2 kampung sebagai contoh, kampung bersinar. Apakah nanti ke depannya semua kampung yang ada di Banda Aceh ini menjadi bersinar? Ya, insya Allah. Sebenarnya kampung bersinar itu ada lebih kurang 8 kampung lainnya. Tetapi yang memang kita gabung dengan program rehabilitasi baru 2 kampung. Satu di Kampung Mulia dan ke depan di Kampung Lampulo. Di kampung lainnya nanti bisa juga mendatangi ke 2 kampung ini atau bisa langsung ke BNN Kota Banda Aceh. Kalau misalnya kadang-kadang warga juga dia susah. Bagaimana kalau anak kami tidak mau ke kantor? Apakah mau nggak tim BNN ke rumah? Mau, kita bersedia. Dan tidak usah saya sampaikan, kita gratis. Tidak boleh diberikan apapun kepada tim kita, dan kita siap memberikan pemulihan. Atau misalnya bagaimana cara agar anak kita mau datang ke kantor? Ada juga solusi sama kita. Bagaimana misalnya bertemu saja di warung kopi, bisa juga kita sepakati. Yang penting anak itu wajib kita pulihkan. Karena satu orang yang tidak pulih karena ketergantungan, maka percayalah dia akan menjadi virus bagi yang lainnya untuk menarik yang lainnya. Jadi lebih baik satu orang langsung kita proses pemulihannya, dan insya Allah bisa kita tangani. Dan program pemulihan itu bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun, tergantung sejauh mana yang bersangkutan ketika ada asesmen
tingkat kecanduan yang bersangkutan begitu. Iya, luar biasa kinerja dari BNN Kota Banda Aceh ya. Mudah-mudahan semaksimal mungkin itu memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Banda Aceh. Ini kita menjadi benar-benar Banda Aceh ini bersinar dan gemilang gitu ya. Betul. Saya mau ke Pak Musriyadi Aswad SPD MPD ya. Dari namanya title-nya nih Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan ya. Nah, ini Pak ini sebagai tokoh pendidikan juga berarti ya. Apa nih yang mungkin bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk ikut turut serta dalam melawan bahaya narkoba ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat bahwa pendidikan ini kan sebuah lembaga. Lembaga di situ terdiri ada lembaga non formal, formal dan informal. Tentunya kita tidak terkontaminasi dengan pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal dan non formal itu juga bagian daripada penting. Artinya di sini peran serta daripada pendidikan formal. Yang pendidikan formal ini adalah pendidikan milik pemerintah. Tentunya mereka harus sinergis dengan program-program pemerintah di dalam mengedukasi terhadap bagaimana bahayanya barang haram ini. Tentunya masyarakat sekolah ini peran penting dalam edukasi itu. Dan tentunya saya pikir bahwa salah satunya juga kita nanti akan mencoba menggagas tentang bagaimana kurikulum itu harus masuk ke dalam sebuah regulasi ini. Itu salah satunya masuk tentang kurikulum narkoba kepada peserta didik. Kami pikir bahwa edukasi lain yang diberikan bahwa bagaimana kepala sekolah ini harus memiliki sebuah, karena kepala sekolah ini kan strong leadership, dia memiliki sebuah kekuatan di dalam menentukan sebuah kebijakan. Jadi peran serta kepala sekolah ini harus mampu memberikan sebuah aturan kepala sekolah katakanlah tentang bagaimana peredaran narkoba ini tidak berlangsung di sekolah. Jadi ini harus betul-betul dirumuskan bersama dan juga melibatkan semua masyarakat sekolah, kepala sekolah, guru dan juga komite itu sendiri. Jadi merumuskan bagaimana itu tidak bisa merajalela di sekolah dan sebagainya. Saya pikir sekarang kalau di Banda Aceh kalau angka dari persentasenya kita sudah sangat minim, tidak ada di sekolah tentang peredaran narkoba. Tapi ini kan artinya ini harus ada upaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masuk kurikulum tadi. Walaupun hari ini belum masuk dalam kurikulum muatan lokalkah ke dalam pendidikan formal, tentunya juga di semua mata pelajaran, salah satunya di pelajaran tertentu itu ada masuk tentang bahaya-bahaya narkoba dan bahayanya prekursor. Prekursor ini saya pikirnya obat yang tidak dilegalitaskan oleh apotik dan juga dokter, yang mereka dijual bebas. Saya pikir ini kan juga menjadi sebuah tantangan. Jadi tentunya kita berharap bahwa semua stakeholder yang berhubungan dengan pendidikan, baik itu dinas pendidikan, baik itu pendidikan formal, non formal dan informal ini harus bahu membahu terhadap bagaimana kita menghilang adik-adik kita dan juga masyarakat sekolah ini sendiri di dalam peredaran narkoba. Tentunya di dalam regulasi ini ada beberapa strategi pencegahan yang mungkin menjadi tanggung jawab yang diberikan di sini. Dan regulasi ini juga kami sampaikan itu ada tanggung jawabnya Pak Geci. Pak Geci itu kan lingkungan desa dan sebagainya. Setelah itu tanggung jawabnya kecamatan itu camat. Setelah itu dan juga semua muspika dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan saya pikir dalam pencegahan ini banyak harus yang bisa dilakukan. Salah satunya talk show kita hari ini. Ini sosialisasi. Kita edukasi bagaimana bahaya narkoba. Kita apresiasi kepada BNN dalam HUT BNN ke-20 tahun dan kita ucapkan selamat. Mampu melakukan sebuah inovasi terhadap bagaimana mengedukasi masyarakat Kota Banda Aceh di dalam melindungi warga Kota Banda Aceh dari narkoba. Yang kedua adalah mungkin bisa difokuskan ke dalam nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan. Tentunya di sekolah kan itu kan peran penting. Saya pikir punya media di situ. Salah satunya adalah media bagaimana setiap jumatannya dan juga setiap upacara, setiap perayaan upacara bendera hari Senin. Jadi harus masuk di situ edukasi terhadap pencegahan dan bahaya narkoba. Dan juga mungkin kegiatan-kegiatan lain saya pikir inilah kearifan lokalnya itulah yang perlu muncul dan juga kebijakan-kebijakan dan juga hal-hal yang perlu dilakukan oleh pengambilan kebijakan dan stakeholder di lingkungan pendidikan itu sendiri. Iya, baik, luar biasa. Pentingnya partisipasi dari semua elemen ya, sinergi antara dinas-dinas pemerintahan juga semuanya. Mari sama-sama kita memerangi narkoba. Nah, ini juga kita sudah ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita ya. Saya bacakan aja langsung nih Pak. Ada Bu Dian di Ajun ya. Selamat sore buat pendengar Radio TOS. Ada Bu Dian di Ajun. Ini mau memberikan usul nih Pak ya.
saya mau usul BNN buat program roadshow selama Ramadan katanya ke sekolah-sekolah yang ada kegiatan pesantren kilatnya. Dan juga Aceh kan terkenal dengan banyaknya warung kopi. Boleh dong program ngobrol sama remaja-remaja di warkop. Nah, gimana nih tanggapannya? Yeah. Apakah mungkin memang udah ada di program Bersinar atau gimana nih? Kemana dulu nih? Ke Kepala BNN mungkin ya, saat itu membuat program. Baik, terima kasih Budian. Ya, ini dari saran beliau menunjukkan beliau sangat perhatian betul ya untuk Banda Aceh ini. Mungkin kalau beliau punya waktu juga bisa singgah ke kantor kita nih, diskusi lebih intens. Ya. Jadi memang sebelum pandemi kita memang juga melakukan roadshow beberapa kegiatan di tahun 2020, banyak pesantren kilat juga yang kita hadir ya, yang dibuat oleh sekolah maupun komunitas, KMP dan sebagainya. Kemudian di program warung kopi juga pernah kita lakukan sebelumnya. Memang sejak pandemi memang sempat terhenti. Dan saran beliau ini insya Allah di tahun ini kita akan coba kembali, karena memang tempat remaja berkumpul itu memang di warung kopi. Sebagaimana mungkin sering disampaikan oleh banyak orang luar, kalau mau mendekati orang Aceh kan dia cukup datang ke dua tempat, ke masjid dan ke warung kopi. Ya, jadi dua tempat itu yang sangat masjid sangat dimuliakan, kemudian warung kopi yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi ini dua tempat yang mungkin bisa kita dekati. Memang apalagi anak-anak muda ini harus punya cara berbeda kita. Tidak mungkin yang ceramah monoton ya, tetapi memang pendekatan seni misalnya. Atau kalau kami ke sekolah, kita bisa putar beberapa video yang memang membuat orang itu tergugah. Makanya kalau mungkin buat pendengar yang mendengarkan ini, atau orang tua murid yang mendengarkan siaran kami ini, mungkin bisa mengusulkan ke kepala sekolah baik SD, SMP, SMA, bisa undang kami. Nanti saya akan datang dengan Bu Musradi dimanapun di Banda Aceh ini. Undang kami akan datang, nanti bisa dibentuk upacara bendera atau ruangan kelas di pesantren kilat. Kami akan datang dengan beliau Bu Musradi. Kita bawa video-video nanti, film-film yang memang akan melihat bagaimana gejala orang-orang yang ketika sudah kecanduan ya. Mungkin sering kita dengar misalnya kan anak-anak pasti membaca kan ganja sudah bebas di Amerika. Kita akan nampakkan bagaimana kondisi di Amerika yang ketika ganja itu dilegalkan. Jadi hal ini akan membuat kita sadar bahwa kalau semua orang sudah kecanduan, maka tidak ada arti lagi pembangunan, tidak ada arti lagi semua yang diberikan, karena semua orang sudah rusak. Nah, maka sebelum generasi kita rusak, insya Allah kita selamatkan dengan cara-cara yang harus kita padukan kerjasama sinergi kita, termasuk bagaimana kami ini. Dan saya sangat terima kasih pada Muhammad Suradi Aswad. Beliau kadang-kadang mengingatkan kita, saya mengingatkan beliau agar kita datang ke sekolah ini, datang ke kampung ini. Beliau kasih nomor HP saya ke yang lain. Upaya apa? Agar semua warga itu yang mungkin selama ini dia tidak mendapat informasi datang kita, sehingga ada hal yang bisa kita lakukan walaupun kecil. Demikian. Iya, luar biasa ini masukkan pengetahuan narkotika ini ke ranah pendidikan gitu Pak ya. Nanti berarti siap ya untuk menjadi pembina upacara gitu. Ternyata memang sudah melakukan roadshow seperti itu Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya semakin banyak lagi program-program dari BNN ya untuk upaya untuk melindungi warga kota. Nah ini tadi juga kita sempat membahas mengenai data penyalahgunaan narkoba di kota Banda Aceh khususnya ya Pak ya. Nah ini apa sih yang melatar belakangi narkoba itu menjadi semakin meningkat di tengah pandemi COVID saat ini ya. Seperti Bapak bilang tadi juga, semasa COVID ini kan agak kurang juga kegiatan nih. Tapi dari data kita lihat malah semakin meningkat ya. Betul. Apa nih latar belakangnya? Ya, pertama data yang tadi kami sampaikan itu data untuk Aceh secara umum ya. Karena memang data secara Banda Aceh belum kita dapatkan. Semoga mungkin di penelitian tahun ini kita dapat ini, karena memang kondisi Aceh ini paling banyak itu kan di pantai timur utara ya kan. Ya, mungkin semua kita mengetahui bagaimana dari Banda Aceh besar sampai ke Aceh Tamiang itu memang kawasan yang rawan sekali. Jadi data 82.000 lebih penyalahguna itu dominan di pantai utara. Kemudian kenapa meningkat secara signifikan tingkat penyalahgunaan narkoba kasusnya di Aceh ya, yang bisa kita lihat ini lebih karena kalau kita melihat begini, tingkat sosialisasi masyarakat yang sedikit berkurang di masa pandemi. Kan kita di rumah saja, jadi tingkat orang berkumpul yang berkurang dengan warga, kemudian lebih masing-masing sendiri-sendiri ya, kemudian tidak saling melihat kadang-kadang karena kesibukan sendiri. Itu termasuk faktor. Kemudian faktor lainnya yang kita lihat juga
ketika kondisi ekonomi yang kemudian tidak baik, kadang-kadang orang akan berpikir hal-hal yang buruk bagi dirinya, atau orang yang juga mungkin sudah terlalu mapan ekonomi tetapi pendidikan keluarga yang tidak maksimal, ini juga bisa berpengaruh. Artinya orang kecanduan narkoba itu tidak hanya dominan orang dengan ekonomi yang rendah, tetapi orang yang memiliki kekayaan atau kita anggap dia sebagai orang yang mapan juga bisa terkena. Ini tergantung, makanya kenapa kita selalu menggarisbawahi selama keluarga, faktor keluarga ayah dan bundanya sangat baik, pendidikan keluarganya sangat bagus, maka percayalah tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan adik-adik kita itu pasti akan menurun dan bisa hilang sama sekali. Kami banyak sekali menangani Bung Musradi dan Bang Alfa, banyak kali menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Banda Aceh dan sebagian Aceh besar itu semuanya berasal dari keluarga yang broken ya. Keluarga yang bapak ibu tidak saling bicara atau bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya. Jadi semua faktor keluarga. Hampir tidak ada yang kita temukan satu kasus penyalahgunaan narkoba yang mengaku berasal dari keluarga yang harmonis, tidak ada. Ya, jadi kalau keluarganya harmonis, insya Allah walaupun barangkali pendidikan agamanya sedang berproses ya, belum maksimal, maka insya Allah dia akan selamat. Tetapi kalau faktor keluarganya tidak harmonis, walaupun ditempa dengan berbagai pendidikan agama pun, itu sangat rawan, rentan ya. Karena kita banyak menemukan kasus anak dengan yang hafiz pun pernah kita temukan, anak yang tinggal di salah satu sekolah yang boarding pun bisa kena dia. Kenapa? Karena orang semuanya keluarga sudah melepas ya. Tapi kalau keluarganya baik, harmonis, insya Allah si anak itu akan dijauhi dari bahaya narkoba, insya Allah. Iya, baik. Peran keluarga juga sangat penting ya, mendukung bagaimana anak ini bisa bertindak yang sebenarnya tuh, tanpa harus mendekatkan diri ke narkoba. Juga salah satu tadi yang dilakukan BNN juga kompetisi futsal ya. Ini dekatin olahraga, say no to drug gitu ya. Ya, dekati olahraga saja. Lebih baik olahraga saja gitu. Baik. Ini tadi juga disinggung Aceh Besar, dan juga kebetulan ada juga satu pertanyaan dari warga Aceh Besar di Sibreh. Ada Ibu Ida di Sibreh. Ini bertanya, apakah rokok ini termasuk dalam narkoba? Apakah ada zat adiktif karena rokok diharamkan? Nah, seperti itu pertanyaannya. Gimana nih, Pak? Ya, makanya narkoba itu, apakah rokok termasuk narkoba? Ya, tapi bukan narkotika. Bukan narkotika. Karena kan narkoba ini kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi bahannya itu bahan adiktif. Rokok itu bukan narkotika, bukan psikotropika, tidak ada di Undang-Undang 35/2009, tapi dia bahan adiktif dia. Bahan adiktif ini berbahaya. Maka kami mohon maaf sering mengkampanyekan buat adik-adik khususnya yang sedang menimba ilmu baik SMP, SMA untuk tidak merokok. Karena merokok itu adalah pintu gerbang mengenal narkoba. Semua anak-anak yang kita pulihkan di Mening Kota Banda Aceh, semua itu berasal dari perokok. Tidak ada satupun yang kita tangani itu bukan perokok. Nah, maka beruntunglah adik-adik yang tidak merokok. Satu sisi sudah selamat dia. Ya, karena orang yang merokok itu kan dia tekan terus penasaran ya. Penasarannya hari ini kita ada tembakau, bagaimana kalau besok kita buka tembakau, kita isi yang ganja, dia akan terus berubah. Ini ganja bosan, kita cari sabuan, dia akan terus menerus. Makanya kita sebutkan bahwa rokok itu adalah pintu gerbang mengenal narkoba. Dan kita juga sarankan kepada keluarga semuanya, bapak khususnya, mungkin bapak ya kalau kami tidak mungkin meminta harus menghentikan ya, mungkin bisa mengurangi minimal sekali jangan merokok di dalam rumah. Jangan biarkan si anak-anak kita melihat kita merokok. Kalau merokok mungkin cari tempat sehingga dia paham bahwa merokok itu sesuatu yang tidak baik. Kalau kita merokok di dalam rumah, maka percayalah si anak pasti akan merokok, pasti itu. Nggak mungkin nak jangan merokok, sementara kita pada saat kita bilang jangan merokok, kita sedang merokok. Itu nggak mungkin, nggak masuk akal ya kan. Jadi makanya mungkin pelan-pelan kita kurangi sehingga anak-anak kita pun tidak mengenal narkoba. Insya Allah ya. Iya, baik, luar biasa sekali ya pembahasan kita mengenai bahaya narkoba ini. Lebih baik kita mencegah ya, dan tidak benar sekali tadi tidak mencontohkan kepada anak-anak, karena memang itu juga gerbang dari masuknya narkoba. Baik, kita sepertinya harus break dulu nih Pak. Nanti segmen terakhir kita akan masih bisa menerima satu penelpon dari Sahabat Tos FM. Sahabat Tos FM tetap bersama kami di 99,3 Tos FM. Special Talk Show akan segera kembali. Special Talk Show akan segera kembali.
99,3 TOS FM. Kembali kita ikuti spesial talkshow. Ya, Sobat TOS FM, terima kasih Anda masih bersama kami dan juga masih di Special Talk Show dalam rangka menyambut ulang tahun ke-20 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kita masih membahas tema bahaya narkoba dan upaya melindungi warga kota pastinya ya. Kita juga harus berperan aktif dalam melindungi warga kota dalam arti saudara kita, kerabat kita, dan itu juga kita harus turut serta ya, mungkin melaporkan partisipasi kita atau memberi informasi. Nah, buat Sobat TOS FM yang sudah mendengarkan talk show di sore hari ini, bisa menginformasikan kepada saudara-saudara Anda semuanya. Nah, sahabat TOS FM, juga kita masih menerima mungkin satu pertanyaan terakhir, karena ini segmen terakhir. Masih bersama kita narasumber Kepala BNN Kota Banda Aceh dan juga Ketua Komisi 1 DPRK Kota Banda Aceh. Nah, ini saya mungkin ke Pak Musriyadi Aswad SPD MPD dulu ya, Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita Aceh ini punya keistimewaan ya. Kita punya kanun. Nah, ini terkait pembahasan tadi ya, pembahasan kanun narkotika. Ini kapan nih Pak target selesainya, dan apa yang unik atau khas dari peraturan daerah ini? Karena kita memang punya keistimewaan kanun gitu. Boleh dijelaskan? Oke, mungkin sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya regulasi yang kita coba inisiatif ini adalah regulasi yang berhubungan dengan narkotika P4GN. Ini sendiri saya pikir banyak yang kita tawarkan nantinya. Ini kan masih tataran draft. Draft ini akan kita coba konsultasikan, akan kita rumuskan dan kita diskusikan bersama stakeholder dan juga eksekutif. Tentunya ada beberapa di situ kearifan lokalnya dan juga keunikan daripada regulasi yang ingin kita inisiatifkan. Tetapi adalah regulasi ini tidak boleh bertentangan dengan regulasi di atasnya. Contoh misalnya regulasi Kanun Aceh, Undang-Undang Narkotika, dan juga instruksi Presiden. Tentunya di sini kita tawarkan, yang ini saya pikir kami ingin mendapat dukungan daripada publik bahwa ada dua yang saya sampaikan di sini, mungkin banyak yang lain. Pada pertemuan ini kita ingin sampaikan dua, bahwa di situ yang lebih fokus kita adalah kearifannya dan juga keunikannya adalah tentang peran serta. Peran serta di situ adalah peran serta semua stakeholder masyarakat. Tentunya kalau kita lihat dalam birokrasi, dalam sistem pemerintahan, tentunya pertama sekali adalah birokrasinya pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini yang menjadi tanggung jawabnya adalah Pak Kecil. Setelah itu kecamatan dan juga wali kota. Ini juga merupakan salah satu bagian daripada tanggung jawab terhadap bagaimana strategi dan juga teknis-teknis di dalam melakukan proses menangani dalam narkoba ini sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan tes urin. Ini menarik kami pikir. Ya. Kegiatan tes urin ini tentunya ini kerjasamanya dengan BNK Kota Banda Aceh, ini di bawah nakodanya Bung Hasan Anda Putra, bahwa melakukan tes urin itu setiap satu tahun sekali. Siapa yang kita tes urin? Pertama DPRK. Ke-30 anggota DPRK beserta staf kesekretariatannya wajib tes urin untuk memastikan bahwa lingkungan DPRK itu bebas narkotika. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perangkat daerah. Siapa perangkat daerah? Mulai kepada dinas, mulai seluruh perangkat-perangkat yang ada di dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Setelah itu namanya BUMD. Karena kita banyak BUMD. Misalnya katakanlah PDAM Tirta Darul. Iya. Setelah itu misalnya rumah sakit Meraksa dan juga BUMD lainnya. Dan juga perusahaan pemondokan, hotel, tempat hiburan. Juga itu menjadi target kita, bukan target tapi kewajiban mereka itu dalam melakukan tes urin. Setelah itu satuan pendidikan dan lembaga pendidikan. Setelah itu yang terakhir yaitu organisasi lembaga kemasyarakatan di Kota Banda Aceh. Jadi kesemuanya itu apa? Kesemuanya ini salah satunya adalah berhubungan dengan tema kita pada hari ini, bahaya narkoba dan upaya melindungi warga Kota Banda Aceh. Sedikit sekali bahwa kita ingin memberikan contoh bahwa penyelenggara daerah di sini adalah eksekutif dan juga semua perangkatnya dan juga semua pendukung tadi yang telah BUMD dan juga perangkat melalui kampung ini, mereka sudah berinisiatif untuk melakukan proses bagaimana mereka bersih terhadap narkoba ini sendiri. Saya pikir banyak hal keunikan lain yang pada pertemuan ini saya pikir ini yang paling penting, termasuk seperti saya sampaikan dari awal tadi, yaitu calon pengantin baru. Ya, jadi kalau calon pengantin baru wajib mereka melampirkan tes urinnya dikeluarkan oleh BNK
untuk mereka bisa melakukan ijab kabul di KUA itu sendiri. Saya pikir nanti akan kita diskusikan lagi, akan muncul nanti apa kearifan lokal. Tentunya kearifan lokal ini, local wisdom ini tidak boleh bertentangan dengan regulasi di atasnya, yaitu Kanun Aceh, sedangkan undang-undang narkotika dan juga instruksi presiden. Begitu. Iya, kita berharap kanunnya nanti bisa yang memberikan yang terbaik gitu ya. Yang artinya juga memang ini sangat bagus sekali untuk upaya melindungi warga kota dari bahaya narkotika ini. Nah, ini mungkin langsung aja ya untuk masih Pak Musriyadi sebagai closing statement juga kali ya. Saran dan harapan Anda nih Pak kepada generasi muda khususnya ya. Generasi muda agar menjauhi diri dari narkoba ini. Ya, kami pikir bahwa persoalan narkoba ini bukan saja tanggung jawab BDN kota. Bukan saja tanggung jawab eksekutif. Bukan saja tanggung jawab legislatif, tapi bahaya daripada narkoba dan juga melindungi warga kota ini merupakan tanggung jawab semua warga kota Banda Aceh. Tentunya ini juga harus memiliki peran serta keluarga seperti tadi, bahwa bagaimana kita menyampaikan edukasi kepada seluruh komponen keluarga kita, masyarakat kita, bahwa ini harus sinergis, harus bahu-membahu terhadap bagaimana memberantas narkoba ini sendiri. Saya pikir kalau peran ini kita lakukan bersama, tentunya sedikit banyaknya kita sudah menghilangkan susah saya pikir. Jadi menekan angka narkoba ini sendiri, dan kita berharap bahwa khusus kepada generasi muda, janganlah mengukir prestasi Anda itu di narkoba, tapi bagaimana mengukir prestasi Anda itu di dalam prestasi-prestasi yang membanggakan. Anda merupakan generasi yang cemerlang, generasi yang emas di tahun-tahun berikutnya yang bisa mewariskan estafet bangsa ini. Kami berharap bahwa bersih narkoba Anda prestasi, seperti itu. Iya, mudah-mudahan warga kota ini benar-benar menjadi yang bersinar dan gemilang dengan prestasinya ya. Amin. Nah, kita kembali lagi ke Bapak Hasnanda Putra nih Pak ya. Nah, ini jika kita melihat aktivitas yang mencurigakan gitu ya, yang menjerumus pada narkoba, itu apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat awam untuk mencegah peredaran ini? Kadang masyarakat ini tidak berani bertindak gitu, atau tidak mau ambil resiko. Betul. Apa yang harus kita lakukan? Baik, yang pertama, warga yang melihat situasi yang mencurigakan bisa melapor langsung ke kami, atau bisa menyampaikan laporannya via Pak Kecil. Jadi Pak Kecil sebagian besar sudah ada nomor kontak kita, sampaikan di tempat-tempat yang dianggap mencurigakan, atau warga menganggap ada tempat-tempat rumah-rumah kosong ya, atau rumah-rumah sepasca tsunami yang tidak lagi dihuni, yang dicurigai bisa dilapor ke kita. Kita nanti bisa lakukan asesmen, pemetaan, dan kita juga bisa lakukan nanti tindakan-tindakan yang untuk tentu saja memberikan rasa aman dari penyalahgunaan narkoba tentunya. Warga bisa melapor ke pihak setempat atau bisa menghubungi pihak Polsek setempat juga boleh, langsung ke BN juga boleh. Intinya kita berharap dukungan semua warga. Jadi satu persoalan dilihat, tidak boleh itu dianggap persoalan yang bersangkutan, tapi memang betul-betul persoalan bersama. Jadi satu orang, sebagaimana saya sampaikan, kalau tidak dipulihkan dia akan menjadi virus yang lainnya. Atau kalau melihat kasus-kasus orang mungkin transaksi narkoba, tidak diberikan informasi ke pihak penegak hukum, bisa itu Polri atau BNN, maka percayalah pelan-pelan, maka narkoba itu bisa saja masuk ke sekitar rumah kita, dan itu sangat berbahaya sekali. Makanya dukungan semua masyarakat penting untuk sama-sama kita wujudkan sebuah kampung yang bersih narkoba. Iya, baik, sama-sama partisipasi masyarakat ya, kita bertindak juga ya, jangan mengabaikan demi keamanan, kenyamanan kita bersama. Baik, nah ini terakhir Bapak, saran dan harapan Anda untuk pendengar Radio Tos FM di sore hari ini. Ya, kami yakin banyak di antara saudara-saudara yang melihat di sekeliling rumah atau di sekitar kampung tetangga, saudara yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, mungkin merasa tidak tahu informasinya atau tidak takut ya dilapor, maka kami membuka kesempatan untuk melapor ke BNN Kota Banda Aceh. Kita punya klinik lengkap dengan dokter, ada psikolognya, ada konselornya di Jalan Kasaman nomor 2 Kampung Brawe. Insya Allah kami berikan pemulihan sebaik-baiknya, privasi kita jaga, dan insya Allah tidak akan diproses hukum ya, selama yang bersangkutan memang tidak terlibat sama sekali untuk memperjualbelikan. Karena percayalah, satu orang yang tidak terselamatkan dia akan mencari kawan yang lainnya,
Dan satu orang yang bisa kita selamatkan, sebenarnya kita sudah menyelamatkan juga satu kampung kita. Mungkin demikian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hasnanda Putra ya. Terima kasih Kepala BNN Kota Banda Aceh hari ini sudah berbincang-bincang bersama kita di studio TOS FM mengenai bahaya narkoba dan upaya melindungi warga kota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada pemateri Hasnanda Putra STMM MT telah hadir, telah berbagi informasi, dan juga terima kasih kepada Ketua Komisi 1 DPRK Kota Banda Aceh Bapak Dr. Musriyadi Aswad SPD MPD. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk pendengar Radio TOS FM yang sudah mendengarkan talk show hari ini. Langsung saja akhir kata dari lantai 2 Taman Siswa 86 Banda Aceh, saya Alfano Tuwasaku host Mamin undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Demikian telah kita ikuti spesial talk show. Rin, narkoba itu apa sih? Kenapa berbahaya ya? Narkoba itu adalah